Saya nggak ngarang-ngarang. Gini, ini orang Islam sendiri, pengakuan teman Anda sendiri bahwasanya orang Islam itu memang menuhankan mayat dalam kubur, menuhankan Muhammad. Nih, sebentar ya. Sabar Bang. Nih, saya cari dulu akun saya sebentar. Sabar ya Bang ya. Sabar. Ini terlalu banyak akun-akun palsu saya nih. Nih ya. Saya punya 2 akun saja nih. Nih. Ini pertanyaan saya kepada dia nih. Agama apakah yang menuhankan mayat? Dengar nih, nih. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Iya Bang. Jadi sebenarnya penuhan mayat, orang yang menjadikan mayat sebagai robnya adalah kalian. Makanya bertobatlah kalian, datanglah kepada Yesus, jangan datang kepada mayat dalam kubur. Kenapa kami dikatakan menuhankan mayat? Kenapa Bang? Karena kalian mengikuti, patuh, tahluk, tunduk kepada mayat dalam kubur. Namanya Kami Muhammad. Gimana? Kami menuhankan, bukan mentuhankan. Kami menuhankan. Oke, baik. Segini Bang. Kalau ada seseorang, dia patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Menurut Al-Quran, dia menuhankan hawa nafsu enggak? Menuhankan, bukan mentuhankan. Oke, coba buka Al-Quran Anda. Coba buka Al-Quran Anda. Enggak usah ke Al-Quran sudah Bang. Tinggal Oke, karena Anda malas. Gini, saya tahu. Gini teman-teman. Apa perbedaan saya tahu, Tuhan dengan Tuhan? Oke, saya tahu kenapa orang Islam pada malas baca Quran. Itulah sebabnya mereka masih Islam saja. Nih, saya bukakan ya. Begini. Sebentar Bang, saya bukakan surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah. Ya. Ayat yang ke-23. Saya bacakan Bang ya. Nih, terjemahan. Nih. Saya tahu mereka kan malas baca Al-Quran. Terjemahan. Perlu saya bukakan di layar atau saya baca saja? Baca sudah Bang. Oke, nih saya bacakan. Maka pernahkah kamu melihat, surat Al-Jathiyah ya, ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuh. Tolong bedakan Bang ya. Tolong dibedakan konteks kalimatnya, tolong dibedakan. Begini. Coba kita pakai logika, apa perbedaan Tuhan dan apa perbedaan Tuhan? Sama aja sebenarnya. Salah Bang. Iya, masalahnya begini. Ini poin penting ya. Karena masyarakat sudah kadung membedakan itu. Akhirnya pengertian definisi di masyarakat itu berbeda. Jadi beda kan? Beda Iya, kan Bang? karena pengertian di masyarakat Bang. Sebagai contoh begini Bang, sebagai contoh. Pengertian di masyarakat. Gini Bang, gini sebagai contoh. Gereja itu pengertian di masyarakat itu bangunan. Masjid pengertian di masyarakat itu bangunan, padahal masjid itu tempat bersujud. Itu bukan bangunan. Betul. Bisa saja di lapangan bisa. Betul. Nggak ada bangunannya. Makanya begini, kita harus bisa membedakan makna yang sesungguhnya dengan makna yang sudah terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Tolonglah Bang, caranya Bang Edis gimana ini? Oke, sekarang begini saja. Begini. Sekarang begini Bang. Sekarang begini. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya, tahluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai hawa nafsunya. Menurut Al-Quran, dia menuhankan Allah apa menuhankan hawa nafsunya? Dia Tuhan. Dia tunduk kepada hawa nafsunya, tapi dia bukan berarti dia menyembah kepada hawa nafsunya. Baik. Saya putarkan dulu kamera saya. Ya, begini dulu. Saya kasih ngomong dulu. Nggak apa-apa, sambil ngomong sambil saya putarkan kamera saya Bang ya. Oke. Biar kita Tuhan, cerdas nih. Saya mau mencerdaskan orang Islam nih ya. Biar cerdas antara kalian. Tuhan dengan Tuhan, dua-duanya memang tunduk Bang. Oke, dua-duanya baik. tunduk, cuma beda posisi dia. Coba Abang baca ini. Abang baca nih. Ini surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Coba silakan Anda baca. Silakan. Oh iya, yang tadi sampean baca itu. Iya, coba silakan baca dulu. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya.
Apa Ya. maksudnya orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maksudnya Bang, dia itu tunduk kepada hawa nafsunya, diperbudak oleh hawa nafsunya. Tunduk kepada hawa nafsunya, diperbudak hawa nafsunya, mengikuti tahluk hawa nafsunya, dikontrol hawa nafsunya, betul? Ya, oke, ya. Nah, itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Sebentar Bang. Sekarang saya tanya, Anda patuh nggak kepada Muhammad? Patuh. Anda mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti. Dikendalikan nggak oleh Muhammad? Iya. Iya, makanya saya bilang kalian ini menuhankan Muhammad. Saya tidak menuhankan. Kami Loh, menuhankan. ini loh udah jelas nih. Bang. Orang yang Dia itu menjadikan junjungan hawa kami. nafsunya sebagai Tuhannya bukan berarti mengangkat hawa nafsu sebagai sang pencipta. Tidak. Bukan berarti menganggap hawa nafsunya pencipta langit dan bumi. Tidak. Begitu juga kalian umat Islam. Kalian menuhankan Muhammad bukan berarti menganggap Muhammad itu pencipta. Bukan. Tapi kalian tahluk, patuh, tunduk, mengikuti, dikendalikan, dikontrol oleh Muhammad. Makanya kalian masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu salah satu bagaimana Muhammad mengontrol kalian. Betul. Iya, makanya saya bilang kalian ini penuhan Muhammad. Kami bukan menuhankan, tapi mentuankan. Kami tunduk, kami Oke, patuh. berarti ini salah terjemahan. Berarti ini mentuankan hawa nafsunya. Iya, mentuankan itu. Bukan Berarti ini salah terjemahannya. Bedakan, Bang. Berarti Coba terjemahannya dulu. salah. Kurang paham saya, kurang begituan. Saya mau menyalahkan, Waduh, saya juga berat, tidak berani. saudara-saudara. Anda ini mau mengkoreksi Al-Quran, tapi Anda kurang paham. Oke, kata Tuhan di sini bahasa Arabnya apa? Bang Sebentar. Coba saya tanya Kata dulu, Tuhan Bang. di sini bahasa Arabnya apa? Robbi. Bukan Tuhan kami. Robbi. Aduh, ngarang lagi. Bukan Rob. Robbi. Kata Tuhan di sini bahasa Arabnya itu adalah ilahu. Nih. Sama itu, Bang. Kok Makanya sama Bang, beda? Ilahi, ini sungguh ngarang yang nyata ini. Bang. Nggak boleh Bang begitu, Bang Nurul. Iya. Ilahi. Ilahu, Robbi, Robbana, Robbukum, itu Oke, sama maknanya. Anda setuju bahwa Tuhan. ilah itu bisa apa saja? Biya. Iya. Ilah itu bisa Bermakna apa saja? Tuhan, Bisa ya. hawa nafsumu, bisa istrimu, bisa uangmu. Tergantung bagaimana kamu memperlakukan, betul? Tapi bukan menuhankan ya, mentuankan. Mengilahkan gitulah, menjadikannya sebagai ilah, betul? Jangan disamakan. Ini gimana nih? Begini saja. Oke sudah, lah, Bang. Begini. saya yang sarankan Bang Is. kepada Bang Nurul untuk belajar kembali. Setelah nanti paham ilmu baru naik kemari lagi ya. Saya tidak boleh tanya ini. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Oh, ya silakan. Kapan-kapan Oke, saya baik. tanya ya. Ya baik. Terima Siap, kasih siap, Bang Bang. Nurul. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Ya teman-teman sekalian ya. Kepada teman-teman yang mau naik diskusi kemari, tolong ya. Pertama-tama janganlah membuat jelek, janganlah membuat kesan agama Islam ini semakin belur, jangan. Ayo naik kemari tapi Anda punya ilmu. Ya. Ayo, Anda punya ilmu. Ayo silakan ya. Sebelum kita lanjut lagi teman-teman ya, kita iklan dulu sejenak. Kalau saya iklan tolong jangan melarikan diri ya teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman ini maunya nonton saja, tapi kalau giliran iklan lari tunggang langgang. Teman-teman, saya ada program, saya ada harapan teman-teman untuk mendirikan center atau pusat apologet dari sini teman-teman ya. Makanya teman-teman, sekali lagi kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, mari teman-teman ya, sukseskan pendirian rumah apologet dengan cara berkolekte ke sini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memiliki berkat berlebih, memiliki berkat kelimpahan, terutama teman-teman yang berkecukupan ya, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Nah, dengan didirikannya rumah apologet ini teman-teman, maka kita memiliki kesempatan untuk menjawab orang-orang Islam yang terus-menerus membahas iman kita Kristen. Karena selama ini mereka ini maunya ngomong terus ya, nggak mau mereka ini.
Jadi kita jawab teman-teman. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, percayalah teman-teman, kita itu kena persekusi. Kita akan didatangi ormas, berdatang polisi untuk menjemput. Ya, jadi teman-teman saya sudah meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kehidupan nyaman saya di negeri Konoha supaya saya bisa menjawab. Ya, supaya saya bisa berapologet, bisa menjawab nih orang-orang Islam yang kerjanya bahas-bahas agama Kristen. Ya. Jadi teman-teman, mari teman-teman sokong pendirian Rumah Apologet di sini teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau mensupport, silakan tangkap layar supaya nanti teman-teman tidak kehilangan kontaknya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan teman-teman muslim, sekali lagi teman-teman muslim tolong ya. Tolong. Kalau kalian mau naik, haruslah kalian itu punya ilmu ya. Jadi teman-teman begini teman-teman ya. Anda kalau mau naik, kalau cuman ngoceh bau, nggak usah. Ini kita diskusi Islam Kristen. Anda Al-Quran kagak punya, tapi mau ngomong tentang agama Islam. Ini bagaimana Anda ini ya? Jadi begini teman-teman. Agama itu berbicara tentang bagaimana Anda itu menaklukkan diri terhadap sesuatu. Ya. Jadi teman-teman, kekristenan itu berbicara bagaimana kita itu harus menaklukkan diri kepada Tuhan. Bagaimana cara menaklukkan diri kepada Tuhan? Menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Caranya harus menaklukkan diri kepada firman-Nya, yaitu Yesus. Sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Kita tidak jumpa Yesus face to face, enggak. Terus kemana kita menaklukkan diri? Kita menaklukkan diri kepada Roh Kudus-Nya yang dikirimkan dari sorga, yang tinggal di hati setiap orang percaya. Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang dan Anda menaklukkan diri kepadanya, Anda akan melakukan kehendak-kehendak daripada Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu. Seperti itu. Nah, berbicara tentang agama Islam, saya mau kasih tahu kepada Anda, apakah Anda pernah sadar, pernahkah Anda sampai mendalam pikiran Anda bahwa Anda menaklukkan diri kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Nah, pertanyaan saya sekarang, dengan cara bagaimana Muhammad menaklukkan dirimu? Anda menaklukkan diri kepada Muhammad. Nah, ini makanya saya punya ini gambar yang bagus nih. Siapa yang mengendalikan seorang muslim nih? Nih, coba. Anda buktikan kepada saya bahwa Muhammad tidak mengendalikan hidupmu. Buktikan kepada saya kalau Muhammad tidak mengendalikan seorang muslim. Ya, ayo naik ke sini. Ya. Jadi begini teman-teman, maksud saya begini. Ketika iblis atau roh jahat itu mengendalikan seseorang, sebenarnya dengan cara demikianlah seseorang itu beribadah kepada iblis itu, takluk kepada iblis itu. Karena banyak orang begini teman-teman, oh saya nggak menyembah iblis, saya kan nggak bakar dupa, saya kan nggak bakar kemenyan, terus saya nggak di bawah pohon besar. Berarti saya nggak nyembah iblis. Bukan begitu, nggak sesederhana itu Ferguson. Dengan cara bagaimana Anda beribadah menjadi hamba iblis, dengan cara melakukan keinginan-keinginan iblis itu. Contoh, korupsi. Ya kan? Kemudian apa lagi? Bersaksi dusta, mencuri. Ya kan? Itu adalah bagaimana Anda berbakti menjadi hamba iblis itu. Dengan cara hidup Anda dikendalikan oleh setan itu. Ya. Ini kalau orang awam-awam begini ya mana tahu ilmu sampai ke situ, nggak sampai. Ya. Ayo silakan. Kepada teman-teman